Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepadanya Alkitab, ya'rifunahu, mengetahui Muhammad kecil itu, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya, sebagaimana mereka dengan jelas dan faham tentang anak-anaknya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, dan mereka sebagian selalu menutupi yang hak, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui bahwa itu adalah hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan tentang biografi sirah, sejarah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada video yang telah lalu ini sudah saya sampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 6 tahun diajak oleh ibunya untuk mengunjungi makam bapaknya di Madinah Al-Munawwarah, di Yathrib. Dan Yathrib ini jaraknya dari Mekah adalah 500 km, dibiayai oleh kakeknya. Kemudian tinggal di Yathrib selama 1 bulan. Dan betapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanan pulang sampai di satu tempat namanya Abwa, yaitu tempat antara Mekah dan Madinah, ibu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 6 tahun. Kesedihan sangat luar biasa, dan kesedihan ini pun dirasakan juga oleh keluarga beliau, oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya mengasuh beliau. Kakek ini adalah Abdul Muthalib, ini adalah tokoh masyarakat yang mempunyai tempat khusus, di tempat duduk yang istimewa, tempat khusus di dekat Ka'bah, dan tidak ada satu orang pun yang berani mendekat ke tempat itu. Akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bermain-main di tempat itu, duduk di situ bersama kakeknya Abdul Muthalib. Ketika melihat demikian, maka paman-pamannya, yaitu saudara-saudara bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa tidak enak hati, akhirnya ditarik. Dan ketika ditarik dari tempat situ, Abdul Muthalib marah
jangan engkau tarik anak ini, anakku ini. Ia adalah orang yang akan mempunyai masa depan yang telah aku lihat sangat cemerlang. Utruk hadzal walad fa innalahu sya'nun fil mustaqbal. Demikianlah akhirnya kemesraan atau pengasuhan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat berlangsung, sangat mesra, tapi sangat sebentar. Karena 2 tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan orang yang dicintainya ini, yaitu Abdul Muthalib, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada waktu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berwasiat nanti yang akan mengasuh Muhammad adalah Abu Thalib, yaitu saudara dari pihak bapak. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan demikian diasuh oleh paman beliau Abu Thalib, yaitu ayah dari ayah dari Ali bin Abi Thalib. Pada usia 12 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak mengawani berdagang ke negeri yang sangat jauh, yaitu ke negeri Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 12 diajak untuk keluar kota Mekah menuju ke tempat Bakhirah namanya, yaitu satu tempat di negeri Syam. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh pegawai Abu Thalib, yaitu Maisarah. Kita tahu Maisarah ini di Arab adalah nama laki-laki, tapi kita biasakan di Indonesia ini dengan sebagai nama perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kendaraannya. Waktu itu adalah unta. Dan di sana para pedagang yang masuk di pintu gerbang negeri Syam ini disambut oleh seorang pendeta, seorang ahli agama yang sangat masyhur di situ, disambut dengan jamuan yang mengenakkan, dan ketemulah dengan orang yang menyambut itu, yaitu Bushra. Bushra ini memberikan jamuan kepada para pendatang, para pedagang yang datang ke negeri Syam. Dan Nabi tidak ikut turun ke tempat itu. Di dalam perjamuan itu tentu saja Abu Thalib menceritakan orang yang diajak, yang ada di dalam kendaraan itu siapa. Anaknya ditinggal mati oleh bapaknya ketika berumur 3 bulan. Kemudian ibunya meninggal dunia ketika usia 6 tahun. Pernah diasuh di padang pasir oleh Suwaibah, disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Kemudian Halimatus Sa'diyah dan seterusnya, dan dikembalikan kepada beliau. Akhirnya dia menceritakan bahwa sesuai dengan yang ada di dalam kitab suci, kitab Injil dan kitab Taurat, dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang akan menjadi nabi pada masa yang akan datang. Dan Bushra memerintahkan atau menganjurkan supaya anak ini tidak dibawa keluar kota Mekah, karena orang-orang Yahudi sudah tahu siapa orang yang diajak oleh Abu Thalib ini, yaitu Muhammad yang akan menjadi nabi, yang orang-orang Yahudi mengetahui siapa sebetulnya orang ini.
alladzina ya'rifun alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepadanya Alkitab, ya'rifunahu, mengetahui Muhammad kecil itu, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya, sebagaimana mereka dengan jelas dan faham tentang anak-anaknya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, dan mereka sebagian selalu menutupi yang hak, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui bahwa itu adalah hak. Kemudian tentu saja setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pemuda tidak pernah diajak lagi oleh pamannya, dan kita tahu sendiri kehidupan beliau setelah ditinggal oleh mbahnya, setelah ditinggal oleh Abdul Muthalib dan diasuh oleh Abu Thalib. Beliau tentu saja sebagai pemuda ingin mandiri. Hidupnya sangat berat untuk menanggung dirinya sendiri. Beliau harus menjadi buruh, menggembala kambing demi satu upah yang dipakai untuk makan. Kemudian pada sekitar umur 25 tahun, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikenal oleh orang-orang Mekah yang namanya Muhammad ini penggembala kambing dan pandai berdagang, sebagaimana diceritakan oleh Maisarah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tawaran dari wanita yang sangat kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi tawaran untuk berdagang dengan modal dari beliau, dari Siti Khadijah, dan beliau menerima apa yang ditawarkan oleh Siti Khadijah. Akhirnya pada usia itu mendapatkan rezeki yang cukup karena perdagangannya sangat laku sekali, dan Khadijah sangat puas sekali dengan perdagangan yang diberikan atau yang dipercayakan kepada orang yang bernama Muhammad muda ini, yaitu ketika beliau berumur sekitar 25 tahun. Dan pada saat itu terjadi satu pertengkaran yang hebat, hampir terjadi peperangan ketika Ka'bah diguyur hujan yang sangat deras dan tembok-temboknya hancur, batu-batunya tergelempang ke sana kemari. Akhirnya orang-orang Quraisy ini dan orang-orang suku-suku yang ada di situ, pimpinan-pimpinan suku, saling bersama-sama untuk membangun Ka'bah yang telah runtuh karena hujan deras itu. Pada waktu pembangunan sampai kepada peletakan Hajarul Aswad, maka para golongan ini, setiap kelompok Quraisy ini saling berebut untuk mendapatkan kemuliaan meletakkan batu Hajarul Aswad itu di tempatnya. Kemudian untung saja ada satu ketua kabilah, ketua suku yang mengusulkan bahwasanya nanti yang meletakkan Hajarul Aswad ini harus dipilih dengan orang yang mempunyai kriteria. Yang paling utama ini adalah orang yang paling pertama kali masuk
masuk Masjidil Haram atau masuk Ka'bah besok pagi. Dan mungkin karena sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram itu adalah orang yang bernama Muhammad. Orang terkejut semuanya dan heran, kenapa Muhammad yang masuk ke situ? Mereka terkejutnya itu adalah terkejut senang. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang itu adalah orang yang al-amin, yaitu orang yang paling dipercaya. Akhirnya mereka semuanya, ketua-ketua grup itu, ketua-ketua suku, pimpinan-pimpinan suku ini mengatakan semuanya radina bil amin. Kami semuanya rela kalau yang meletakkan itu adalah al-amin. Dan pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kemuliaan, yaitu meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Tapi lihatlah kecerdasan dan kehebatan Muhammad muda ini. Ternyata ketika akan diletakkan, maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya Hajarul Aswad itu ditaruh di atas kain yang lebar. Kemudian nanti semua golongan, semua suku yang hampir bertikai tadi disuruh oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu belum jadi Nabi, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk masing-masing memegang pojoknya, memegang hujung daripada kain tersebut. Dan orang-orang geleng-geleng kepala. Luar biasa orang yang satu ini, yang bernama Muhammad ini. Kami rela radina bil amin, dengan al-amin, Muhammad al-amin, orang yang dapat dipercaya. Akhirnya mereka semuanya mengangkat dan sangat puas dengan keputusan itu, dan diangkatlah bersama-sama. Dan akhirnya batu Hajarul Aswad itu diletakkan oleh beliau dengan tangan beliau di tempat yang dimana kena banjir sehingga runtuh semuanya itu. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul adalah manusia yang sangat menarik, manusia yang kepribadiannya sangat luar biasa, yang semuanya tidak pernah melihat beliau ini melakukan sesuatu yang tidak berharga. Maka mereka semuanya seperti yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, radina bil amin, kami rela dengan al-amin, dengan orang yang dapat dipercaya. Orang-orang kafir, orang-orang pada waktu itu belum ada Islam, orang-orang semuanya percaya siapa Muhammad itu. Apapun yang diperintahkan oleh Muhammad itu adalah benar adanya, dan mereka taat semuanya. Demikian antara atau sekelumit dari sirah, daripada biografi perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehidupan beliau ini sangat menginspirasi kepada kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.